Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak terasa ya, kita sudah memasuki hari puasa ke-12. Semoga kita semua diberi kesehatan, kelancaran dalam menunaikan ibadah puasa. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai pemahaman Islam dan iman. Ustadz, saya mau bertanya nih. Iya, Laura. Di dalam pemahaman Islam dan iman, apa sih perbedaannya? Sebenarnya itu bukan perbedaan ya. Jadi iman dan Islam itu adalah pondasi ajaran umat Islam ya. Yang mana ketika kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang Islam, maka harus menjalankan apa yang menjadi rukun iman dan juga rukun Islam. Yang sebagaimana kita ketahui bahwa iman secara bahasa artinya itu adalah percaya. Nah, secara istilah iman itu adalah percaya bahwasannya Allah itu adalah Tuhan kita. Sebagaimana dalam kitab Arba'in Nawawi itu disebutkan pada hadis yang kedua kalau tidak salah, ketika Rasulullah itu bersama para sahabat, kemudian datanglah malaikat Jibril bertanya. Kata malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, akhbirni anil Islam." Kata malaikat Jibril, "Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, ajarkan kepada aku apa itu Islam." Rasulullah menjawab, "Al-Islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Islam itu adalah yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi orang yang mengaku bahwa dirinya Islam, maka ya harus bersaksi, harus percaya bahwa tiada Tuhan yang patut, yang pantas untuk disembah kecuali Allah. Tapi disandingkan juga, dia juga harus bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka ketika hanya percaya kepada Allah saja, tapi nabinya lain misal, ada nabi setelah Nabi Muhammad, misal nabi ke-26 gitu kan banyak nabi palsu gitu kan, maka dia juga belum dikatakan beriman, belum dikatakan Islam. Karena di situ jelas antasyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Dia bersaksi bahwasanya Allah adalah Tuhannya dan Muhammad adalah nabinya dan utusan Allah. Kemudian yang kedua, orang Islam adalah harus iqamis salah, harus mendirikan salat. Yang mana kita diwajibkan, kita seorang muslim diwajibkan menjalankan ibadah salat 5 waktu dalam sehari. Ya, salat subuh, duhur, asar, maghrib dan isya. Itu adalah merupakan kewajiban yang pertama setelah syahadat, yang mana syahadat itu adalah harus kita ucapkan dengan lisan, kemudian diyakini dalam hati, kemudian diamalkan dengan perbuatan. Salah satunya untuk mengamalkan itu adalah iqamis shalah, menjalankan ibadah salat. Jadi kita orang Islam ya tidak boleh sampai meninggalkan salat ya. Bahkan kata Rasulullah, as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang mendirikan salat maka dia sama saja juga menegakkan agamanya. Dan barang siapa yang meninggalkannya, ya, waman tarakaha, dan barang siapa yang meninggalkan salat faqad hadamaddin, maka dia juga sama seperti merobohkan agamanya. Nah, salat ini juga merupakan pembeda antara kita orang Islam dan juga orang agama lain. Kalau dari misal kita segi dari dohir, dari luar saja, dari segi fisik,
Misal dari segi pakaian, kita mungkin bisa sama dengan orang lain. Ya, orang lain juga ada yang pakai peci seperti ini ada. Ada yang pakai sarung ada, orang agama lain ada. Akan tetapi ketika kita sholat, ini satu tanda, oh berarti dia orang Islam seperti itu. Sholat 5 waktu. Caranya yang berbeda. Ya, jadi satu ciri tanda. Ya, orang Islam ya berarti harus sholat seperti itu. Ya, sholat 5 waktu, bukan 3 waktu, bukan 2 waktu kan itu kan. Ya, kadang ya jangan sampai kita ya. Misal ya maghrib saja sholat gitu kan, subuhnya hilang. Nah, jangan sampai kita meninggalkan sholat itu, karena itu adalah kewajiban. Ya. Kemudian yang ketiga adalah watu tiaz zakat. Nah, kemudian kita diwajibkan juga mengeluarkan zakat. Ya. Seperti pada bulan Ramadan ini, kita nanti di akhir bulan Ramadan, biasanya kita orang Islam kita diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah. Zakat itu dibagi jadi 2, ada zakat fitrah, ada zakat mal, ya, zakat harta, ya, zakat penghasilan. Zakat fitrah itu wajib dikeluarkan oleh orang Islam, baik dia sudah balik maupun belum balik. Bahkan anak yang baru lahir, misal ada seorang yang melahirkan di bulan Ramadan, di akhir bulan Ramadan, hari ke-30, sebelum terbenamnya matahari, ya, maka dia masih wajib di zakati. Ya, jadi orang tuanya yang berikan zakat, langsung dikeluarkan zakatnya. Seperti itu. Kemudian yang keempat adalah watasuma Ramadan, yaitu puasa di bulan Ramadan. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa dalam Al-Quran puasa hukumnya adalah wajib bagi setiap orang muslim. Ya. Jadi namanya rukun, ya, ini kita sebutnya rukun Islam. Ya, kita tahu itu adalah rukun Islam. Namanya rukun itu adalah wajib. Setiap hal yang wajib itu adalah hukumnya harus dilakukan. Ketika dilakukan maka mendapat pahala, ketika ditinggalkan dia mendapat dosa. Kemudian yang kelima adalah wa tahujjal baita man istata'a ilaihi sabila. Yaitu pergi haji ke Baitullah. Dari keempat tadi, dari 5 rukun ini, dari syahadat, salat, zakat, kemudian puasa, itu wajib tanpa terkecuali. Dari 4 itu tadi. Tapi untuk yang 5 ini, untuk yang kelima, haji itu hanya bagi orang yang mampu. Man istata'a ilaihi sabila. Ya. Kalau kita dalami, man istata'a ilaihi sabila itu mampu dalam perjalanannya itu tidak hanya mampu dia untuk pergi dan pulang pergi ke Mekah dan kemudian pulang lagi, tidak hanya itu. Tapi juga termasuk ketika dia tinggalkan keluarga, tinggalkan istri dan anak, maka ketika dia pergi ke Baitullah harus dipastikan bahwa anak dan istrinya tidak kelaparan. Jadi sanggup untuk pulang perginya, kemudian orang yang di rumah juga untuk makan, ya, tidak sampai kelaparan. Nah, seperti itu. Jadi cukup juga untuk ekonomi yang ada di rumah. Nah, itu untuk rukun Islam. Jadi rukun Islam ada 5 yang kita tahu. Ya, dasar Islam itu ada syahadat, kemudian salat, mengeluarkan zakat dan puasa, kemudian haji bagi orang yang mampu. Lah, kelima rukun Islam ini itu hukumnya wajib kita laksanakan. Apalagi yang kelima, ketika kita mampu, ya, kita harus melaksanakan ibadah haji seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah iman. Malaikat Jibril juga bertanya kepada Rasulullah, akhbirni anil iman ya Rasulullah. Ajarkan kepada aku apa itu iman. Kata Rasulullah, al imanu an tu'minu billah.
Iman itu adalah yang pertama dia harus percaya bahwa Allah adalah Tuhannya. Jadi kalau kita mengaku orang Islam, mengaku orang yang beriman, ya harus percaya bahwa Allah itu adalah Tuhan kita. Dan tidak boleh mensekutukannya. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian yang kedua adalah antu'minu billah wa malaikatihi, dan iman kepada para malaikatnya. Ya, kita tahu bahwa malaikat itu adalah pembantunya Allah. Di mana malaikat itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dari nur, kemudian malaikat adalah satu-satunya makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Jadi itu perbedaannya malaikat dengan manusia dan juga setan. Ya. Malaikat itu diciptakan oleh Allah dari nur. Dan oleh Allah hanya diberikan akal saja. Akalnya malaikat itu hanya sifatnya statis. Di mana malaikat itu ketika dia diperintahkan satu perintah, maka dia tidak akan memikirkan perintah yang lain. Ya, maksudnya tidak memikir dia mau ngapain, enggak. Jadi dia hanya fokus pada satu perintahnya Allah itu saja. Ya. Jadi makanya ada malaikat yang ditugaskan mungkin untuk menjaga api neraka. Maka selama hidupnya, semulai dari dia diciptakan sampai nanti hari kiamat, ya dia akan menjaga neraka. Dia tidak akan pindah untuk mengerjakan yang lain. Ya. Kalau manusia itu diciptakan, kalau setan itu diciptakan dari api. Di mana setan itu diberi nafsu, hanya diberi nafsu oleh Allah. Yang mana nafsu itu sebenarnya dibagi jadi dua. Ada nafsu mahmudah, ada nafsu madmumah. Nah, yang dimiliki setan ini lebih mengarah pada nafsu madmumah. Apa itu nafsu madmumah? Itu nafsu yang jelek. Ya, mahmudah itu keinginan, nafsu yang baik. Jadi nafsu itu keinginan. Kita dikasih akal dan juga nafsu. Lah manusia ini dikasih dua-duanya. Dikasih akal, dikasih nafsu. Hanya saja akalnya manusia sifatnya dinamis. Bisa memikirkan hal yang lain. Ya. Makanya manusia itu kata Rasulullah, kalau manusia itu bisa lebih baik daripada malaikat kalau dia bisa menahan emosinya, menahan nafsunya. Dan juga manusia bisa lebih rendah daripada setan dan iblis kalau dia tidak bisa menahan nafsunya. Jadi dia mengendalikan akalnya, lebih mementingkan akalnya atau menggunakan akalnya kepada hal-hal yang baik. Dia tidak menuruti hawa nafsunya yang jelek, maka manusia itu bisa lebih baik daripada malaikat. Kemudian rukun iman yang ketiga, yang pertama antu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi. Ya, iman kepada kitab-kitab Allah. Kita harus percaya bahwa Allah pernah menurunkan beberapa kitab untuk apa? Untuk dijadikan pedoman para manusia. Di mana yang kita tahu bahwa Allah pernah menurunkan 4 kitabnya. Yaitu pertama adalah Taurat, kemudian Zabur, Injil, dan juga Al-Quran. Di mana Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Kemudian Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Nah, sikap kita terhadap ketiga kitab sebelum Al-Quran ini harus tetap percaya, iman, tapi secara global. Maksudnya adalah kita percaya bahwa Allah pernah menurunkan kitab itu kepada para nabinya, tapi kita tidak wajib untuk mempelajarinya. Yang wajib kita pelajari adalah Al-Quran. Kenapa? Karena seluruh apa yang ada di dalam 3 kitab itu, Taurat, Zabur, dan Injil, itu semuanya sudah masuk di dalam Al-Quran. Kemudian yang keempat ya? Ya. Keempat.
yaitu iman kepada Rasul, iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Yang mana kita tahu, yang wajib diketahui, Rasul Allah itu ada 25. Dari Nabi Adam sampai terakhir Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad itu adalah akhirul anbiya, khatamin nabiyyin, penutup para nabi. Maka setelah Nabi Muhammad sudah tidak ada nabi lagi. Ya. Mungkin kita pernah tahu, mungkin Mbak Aura juga pernah dengar. Ada dulu aliran Ahmadiyah yang menabikan seseorang dari India itu namanya Mirza Ghulam Ahmad. Nah, itu mengaku nabi yang ke-26. Di dalam Al-Quran sudah jelas bahwa Nabi Muhammad adalah khatamin nabiyyin, penutup para nabi. Maka kita orang Islam harus meyakini bahwa tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Kemudian yang kelima, kita harus iman pada hari akhir. Ya, bahwa kita harus yakin kehidupan di dunia ini tidak selamanya. Kehidupan dunia ini hanya sementara. Maka kelak akan datang hari di mana dunia dihancurkan. Dunia ditutup, kemudian kita berpindah ke dunia yang ke alam yang baru, yaitu alam akhirat. Ya, kemudian selanjutnya yaitu iman kepada qada dan qadar. Iman terhadap atau percaya terhadap ketentuan Allah, khairihi wa syarrihi. Baik ketentuan yang baik bagi kita maupun ketentuan yang buruk. Ya, sebagaimana dalam pertemuan yang lalu Ustaz menjelaskan bahwa kita itu harus bersyukur terhadap ketentuan yang Allah tetapkan pada diri kita. Memang kadang ketentuan Allah itu tidak seperti yang kita inginkan. Terkadang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tapi kita harus yakin bahwa setiap ketentuan Allah itu adalah yang terbaik. Nah, dari pembelajaran hari ini kita mempelajari tentang iman, kemudian Islam. Nah, ini harus kita jadikan dasar dalam kehidupan kita, kemudian kita lakukan dalam sehari-hari, karena itu merupakan kewajiban kita sebagai orang Islam. Nah, bisa dikatakan iman itu adalah amaliyah batin kita, amaliyah hati kita, bahwa dalam hati kita harus percaya bahwa Allah adalah Tuhan kita. Kemudian juga iman kepada makhluk-makhluknya Allah yang lain tadi itu. Kemudian juga Islam. Kalau Islam itu lebih pada amaliyah dohiriyah, lahir, ya, lahiriah kita, luar kita. Kita disuruh untuk sholat, kita diwajibkan puasa, kita diwajibkan mengeluarkan zakat, dan juga kita diwajibkan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Mungkin cukup itu saja materi kita hari ini, sedikit semoga bermanfaat. Apabila ada kurangnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi pemahaman Islam dan iman. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Haris dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Sampai di sini dulu ya, jangan lupa ditunggu tema-tema berikutnya. Dan like, comment, and subscribe. Terima kasih. Ramadan itu indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.